yakin dan percaya semua tiap minggu ditunggu-tunggu sih nggak sih Kak ibadahnya? Iya, itu aja sih. Semoga masih ditunggu-tunggu ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengumpulkan kami dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Tuhan, anak-anak sekolah minggu saat ini Tuhan ingin bersatu hati Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh tetap kami rasakan saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun jarak yang memisahkan kami Tuhan. Bapak, biarlah ibadah yang boleh kami lakukan saat ini Tuhan dapat menyenangkan Tuhan, dapat memberikan kelegaan, kerinduan di hati kami Tuhan, untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga nanti akhirnya Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu tetap mau duduk tenang Tuhan, tetap mau fokus terhadap ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, terpujilah Engkau. Amin. Kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Cerita mulia
Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu
dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Luar biasa ya, masih penuh dengan sukacita ya? Masih, Kak? Iya, apalagi kita sudah tiba di minggu ketiga bulan November. Berarti yang sebentar lagi kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sudah ada persiapan belum? Kalau kata Mama udah sih ya, Kak. Udah ya? Bisik-bisiknya katanya kata orang tua udah dapat kabar, udah dapat tugas. Oh, udah dapat tugas. Ya, dikerjakan ya tugasnya masing-masing. Nanti bisa kita saksikan bersama-sama ya. Ya, bagi adik-adik yang kelas kecil juga dipelajari tari-tariannya, dipelajari liturginya ya. Semua harus menyambut dengan sukacita ya, harus semangat menyambutnya. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita persiapkan dulu ya. Firman Tuhan minggu ini terambil dari Yohanes 11. Yohanes 11 ayat yang ke-24, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 sampai 26. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, ajak mamanya sama papanya untuk duduk bareng-bareng, kakak sama adik duduk bareng-bareng untuk sama-sama Beribadah ya. Yuk, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Dan di saat ini Bapa, kami sedang menunggu firman-Mu Bapa yang akan dibawakan, yang akan disampaikan oleh kakak sekolah Minggu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh merasakan sukacita yang besar akan firman-Mu. Dan kami boleh lakukan itu Bapa, kami resapi, kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berbicara Engkau, kami sudah siap mendengar. Terima kasih Bapa, amin. Yuk adik-adik, kita buka kitabnya. Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ya, cuma 2 ayat, tapi jangan dibaca yang 2 ayatnya itu, baca dari awal. Nah, sebelum kakak bercerita, nanti ada cuplikannya. Jadi sebetulnya ini kisahnya tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nanti adik-adik boleh lihat filmnya ya, boleh lihat cuplikan ceritanya. Nah, Lazarus ini kan punya kakak 2 ya, punya 2 saudara, Maria dan Marta. Mereka tinggalnya di kota Betania. Mereka termasuk golongan orang Yahudi. Tapi yang dibilang Tuhan Yesus yang menjadi poinnya itu yang di ayat ke-25, ayat yang ke-25 sama 26. Dikatakan Yesus dengan tegas di situ apa? "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kalau dibilang Yesus bangkit, benar. Ada ya peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ditangkap, terus disalibkan, mati, dikuburkan, ya kan? Dikuburkan di Bukit Golgota, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Itu nyata. Itu dilakukan itu terjadi untuk menunjukkan kemuliaan
kemuliaan Tuhan. Nah, terus dibilang lagi di situ, akulah kebangkitan dan hidup. Berarti kita tidak boleh takut sebetulnya. Kita tidak boleh takut. Kalaupun ada di tengah-tengah kita atau opung yang sudah tua, tulang, atau bapak muda, atau siapapun itu, atau saudara yang mengalami kedukaan, dibilang boleh bersedih, boleh bersedih, tapi tidak boleh berlarut-larut. Karena kenapa? Tuhan Yesus kan udah bilang, ya, Tuhan Yesus sudah bilang bahwa Dia adalah kebangkitan, bahwa pada saatnya nanti dikumpulkan, ya kan? Dikumpulkan, bangkit bersama-sama dan akan mendapatkan kehidupan yang baru. Terus kebangkitan Yesus itu menunjukkan kemenangan Dia atas kejahatan yang ada di dunia ini. Apa sih kejahatan yang ada di dunia ini? Keserakahan, kebencian, kedengkian, apalagi banyak ya. Banyak ya. Nah, terus itu adalah hal yang tidak diingini Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia pengen menguburkan dosa-dosa ini untuk mengalahkan kejahatan itu lewat kematiannya. Jadi kalau kebangkitan Tuhan Yesus itu sebetulnya membawa semangat baru buat kita, membawa semangat baru buat kita, membawa pengharapan yang baru buat kita. Pengharapan yang bagaimana sih? Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan untuk diri kita diperbaharui lagi. Berarti menanggalkan hasrat yang tidak baik, menanggalkan kejahatan, tapi menanggalkan kejahatan, menjauhkan kejahatan dan melakukan hal yang baik-baik. Jadi memang masanya udah seperti itu ya, adik-adik ya. Jadi saatnya sudah Tuhan Yesus bilang, kalau kita mulai video online ini, itu temanya tiap minggu ke minggu mengajarkan kita, yuk tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Jadi adik-adik yang sekarang yang masih cengeng, yang masih suka melawan mama papa, yang masih tidak mendengarkan orang tua, yang masih mendahulukan HP dari pelajarannya sama perkataan mamanya, tinggalkan. Jangan lagi. Ya. Lebih baik apa sih kemarin kita bilang ya, Kak? Baca nih Alkitab, dengarkan perintah orang tua, dengarkan perintah Tuhan. Karena itu yang paling dimaui Tuhan ya. Paling dimaui Tuhan. Jadi buat adik-adik, kan banyak tuh mamanya sama papanya suka mengeluh, kok anakku mainannya HP terus katanya gitu kan, waktunya habis tersita oleh handphone. Jadi tinggalkan ya adik-adik. Boleh pegang handphone, kakak bilang bukan nggak boleh, tapi lihat waktu. Waktunya belajar ada kan? Di sekolah pun pakai waktu kan ya. Jam 7 masuk, belajar, istirahat, masuk lagi pelajaran, pulang ke rumah. Sampai di rumah juga ada aturan waktu kan? Bangun tidur, makan pagi, pergi sekolah, pulang sekolah, tidur siang, belajar, tidur lagi. Ada waktunya ya? Semuanya ada waktunya. Yang papanya juga bekerja begitu, mamanya juga bekerja begitu. Jadi semua memang ada waktunya. Nah, waktu yang bagaimana yang bisa menghasilkan waktu yang dipergunakan dengan baik-baik. Jadi adik-adik itu ya, sama. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi pengharapan buat kita semua untuk mendapatkan pembaharuan di dalam diri kita ya, untuk berbuat yang baik-baik. Mau? Pasti mau. Bisa? Pasti bisa. Pasti bisa ya, Kak? Pasti bisa. Dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Tidak usah cengeng bagi adik-adik yang kecil. Habis main dirapikan. Habis main mainannya berantakan, dirapikan. Itu membuat mamanya senang. Kalau mamanya sudah senang, kerutan di wajahnya berkurang 1.
Tidak melawan papa sama mama. Berkurang lagi kerutan wajahnya satu lagi. Jadi walaupun usia mamanya sudah tua, tetap wajahnya itu memancarkan keceriaan, kemudaan, ya. Mau mamanya papanya tetap cantik dan ganteng? Mau dong. Mau. Ya kan? Mau. Buatlah hal yang baik, ya. Yuk, sudah kita sudahi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami sudah diajarkan Bapa untuk kami boleh percaya bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar di dalam firman Tuhan. Dan ajar kami juga Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh mengandalkan Engkau. Dan biarlah Tuhan, dimanapun adik-adik kami berada, biarlah mereka boleh Tuhan mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, sebelumnya kakak mau kasih satu pengumuman. Jangan lupa untuk tetap mengumpulkan persembahan di tempat yang sudah kita bicarakan. Boleh di kotak pensil, pokoknya disisihkan uang persembahannya. Jangan lupa ya. Oke, kita akan angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Ibadah kita dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lewati saat ini Tuhan. Bapak, biarlah ibadah tadi Tuhan berkenan terhadap-Mu Tuhan. Kau menguduskan ibadah itu tadi Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi kesukaan untuk Engkau Tuhan.
Biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Bapa, saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang boleh merindukan ibadah datang ke rumah Tuhan. Biarlah juga Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan tetap dengan hati yang semangat Tuhan untuk menanti-nantikan datang ke gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, halangan kami untuk dapat berkumpul bersama-sama adalah keadaan kami yang boleh saat ini Tuhan, pandemi yang boleh kami rasakan Tuhan. Bapak, biarlah itu Tuhan dapat terlewati karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah lupa Tuhan untuk mengurapi kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kesatuan yang boleh kami rasakan Tuhan, walaupun agama yang kami yakini Tuhan berbeda, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menyatukan kami Tuhan, karena Engkau adalah satu. Bapak, kami juga mau berdoa untuk tiap-tiap orang yang merasakan sakit saat ini Tuhan. Kau mau jamah mereka Tuhan, Kau yang memberikan pengharapan kepada mereka Tuhan, untuk kesembuhan boleh mereka terima Bapak. Kami juga mau berdoa untuk semua orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka tetap bersemangat Tuhan untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki di luar sana Tuhan. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu tetap berkumpul, berbahagia bersama keluarga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam persekolahan mereka. Biarlah juga Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu di dalam sekolahnya Bapak. Biarlah ujian yang boleh datang nantinya Tuhan, mau Kau berkati Tuhan saat ini Bapak di dalam proses belajar mereka. Berikan mereka semangat Tuhan untuk dapat melalui pembelajaran mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua gereja Tuhan yang ada Tuhan. Kuatkan gereja-gereja Tuhan untuk tetap berdiri, untuk tetap semangat melalui masa pandemi ini Tuhan. Inilah masa yang baru yang boleh kami lewati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Natal yang akan datang nanti Tuhan. Biarlah kami tetap bersuka cita menyambut Natal yang akan kami rayakan bersama-sama nantinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, biarlah itu boleh Kau dengar Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan.